Saya sangat bangga dan saya sangat respect dengan semua pejuang kemerdekaan Indonesia. Halo Junas Vlogs and Review kembali teman-teman. Hari ini saya ajak teman-teman jalan-jalan di satu museum sejarah, Museum Perjuangan Indonesia di Jogja dan sangat terkenal juga di seluruh Indonesia. Namanya Museum Monjali ya, Monumen Jogja Kembali lah kepanjangannya. Tapi kalau orang Jogja seperti saya, orang Jogja asli, itu sebutnya Monjali, Monumen Jogja Kembali. Ini museum hampir mirip isinya sama Museum Dirgantara yang kemarin udah saya bikin liputan vlognya. Isinya adalah bukti-bukti sejarah, kenangan-kenangan sejarah perjuangan bangsa ini untuk merebut kemerdekaan. Oke, gimana serunya? Yuk teman-teman ikut saya yuk. Ini di bagian luar Monjali ada replika pesawat Guntai ya. Ini salah satu pesawat bombernya TNI AU dari produksi dari Jepang. Tapi ini replika sih. Oke, kita lanjut yuk. Pertama kita harus beli tiket dulu ya teman-teman. Oke, kita udah dapat ya teman-teman, tiketnya 15.000 satu orang. Oke, ini pertama di sekitaran museum itu ada namanya Taman Pelangi ya teman-teman ya. Dan itu ada karya-karya seniman-seniman apa ya, lampion ya, seluruh Jogja yang bisa kita nikmatin. Ini lebih seru kalau malam sih. Untuk yang ini ya, untuk yang apa, Taman Pelanginya. Nah itu museumnya, Monumen Jogja Kembali. Dan ini kita sudah dihadang sama meriam ya. Ini punyanya TNI Angkatan Darat. Ini jelas sudah tidak dipakai. Ini zaman perjuangan. Besinya masih kokoh. Ini meriam dipakai untuk anti pesawat. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga ada meriam lagi nih. Ini meriam Beaufort kayaknya. Keren ya. Ini juga punyanya TNI Angkatan Darat. Saksi perjuangan para pahlawan. Yuk lanjut. Oke, kita langsung masuk ke kawasan museum ya. Ini jalur masuknya seperti ini. Oke, di kawasan dalam kita sudah disambut dengan satu prasasti yang isinya adalah daftar pahlawan yang gugur selama kelas kedua dalam wilayah Wehrkreis 3 19 Desember 1948 sampai 29 Juni 1949. Ini adalah pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia yang sudah gugur di medan perang, yang sekarang kita sebagai generasi penerus bisa menikmati
hasil dari perjuangan mereka secara cuma-cuma, teman-teman. Jadi kita sebagai generasi penerus harus mengisi perjuangan mereka, mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang positif dan membangun bangsa ini semakin maju dan semakin besar lagi ke depannya. Oke, ini ada puisi dari Chairul Anwar, Karawang, Bekasi ya. Puisi yang sangat terkenal. Oke, ini dia museumnya, Museum Perjuangan yang sangat megah, Monumen Jogja Kembali kita sebutnya. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalamnya. Seperti apa pasti seru banget nih. Yuk ikut saya yuk. Di sekitar museum ada kolam ikan ya teman-teman. Tapi ini kolam ikannya cukup dalam, cukup besar, karena dipergunakan juga untuk bermain keluarga ya. Sepeda air atau perahu dayung. Jadi ini memang tempat rekreasi keluarga sekaligus situs sejarah untuk belajar perjuangan bangsa kita menuju kemerdekaan. Oke, saya sudah ada di depan langsung Monumen Jogja Kembali yang sangat megah dan keren banget ya. Sekarang kita segera masuk, kita lihat seberapa kerennya di dalam museum ini. Yuk ikut saya yuk. Oke, kita masuk yuk. Megah banget ya, keren banget. Kanan kiri juga masih ada ruangan ya. Nanti setelah dari dalam kita explore bagian luar. Kita sekarang masuk. Langsung disambut sama ruang diorama nih. Masuk diorama. Oke, kita masuk teman-teman. Ini ya. Saya pakai flash dulu. Penyerbuan tentara Belanda terhadap lapangan terbang Maguwo. Oke. Ini Panglima Besar Jenderal Sudirman melapor kepada Presiden untuk memimpin perang gerilya 19 Desember 1948. Ini ya diorama Panglima Jenderal Sudirman. Dia melapor dengan Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita lanjut. Bung Karno dengan pihak Belanda. Di museum ini dilengkapi dengan audio ya teman-teman ya. Jadi tidak cuma diorama, tapi dijelaskan juga dengan audio. Jadi kita nyaman seperti nonton sebuah pertunjukan. Keren banget ya. Kita benar-benar bisa merasakan apa yang terjadi di zaman dulu, bagaimana perjuangan mereka merebut kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut yuk. Oke, ini di Jogja ya. Serangan umum 1 Maret 1949. Skalanya saya nggak tahu skala berapa ini patungnya. Skala 1 banding berapa ya? Kalau skala 1 banding 1 kayaknya terlalu kecil. Atau skala 1 banding 1 ya.
maksudnya skala asli, ukuran orang asli. Perjanjian Roem-Roem, penandatanganan ya, yang sudah banyak kita baca di pelajaran sejarah waktu kita sekolah. Ini Panglima Besar Jenderal Sudirman kembali ke Jogja dan dia bertemu dengan Bung Karno. Oke, selanjutnya kita ke ruangan atas ya teman-teman. Garbhagraha. Ini adalah ruangan hening di mana kita mau mendoakan para pahlawan yang sudah gugur di medan perang. Prasasti peresmian oleh Presiden Soeharto. Oke, sekarang kita ke bagian luar. Di bagian luar ada ukiran-ukiran yang menjelaskan satu kejadian, seperti di Candi Prambanan, Candi Borobudur. Luas sekali ya. Sekarang kita menuju ke lantai 1 teman-teman. Masih ada ruangan yang banyak kisah sejarah. Oke, kita ke lantai 1. Ini ya, ruang museum. Oke, kita sampai di lantai 1. Yuk masuk yuk. Nah, apa ini? Dokar Tentara Pelajar milik Bapak Susenjaya, mantan lurah desa Sruworejo. Ini dokar juga untuk perjuangan juga nih teman-teman. Di sini ada skema skate denah Monumen Jogja kembali ya secara keseluruhan. Seperti itu lokasinya. Panglima Besar Jenderal Sudirman, superhero-nya Indonesia. Ini ada meriam juga nih teman-teman. Ini anti pesawat juga kalau nggak salah ya. Milik TNI AD dari Swedia tahun 1950. Bofors juga ya. Ini denahnya lantai 1. Kita ada di sini. Yuk kita tur dulu. Pertama kita masuk di museum 1 dulu ya teman-teman. Kita urutin aja biar nggak bingung. Oke. Ini foto-foto sejarah Indonesia. Bung Karno, proklamasi kemerdekaan. Ini foto-foto contoh pakaian pejuang Indonesia ya zaman dulu, dan berbagai macam senjata yang pernah kita pakai.
cuci air. Ini ada mesin ketik kuno ya. Berbagai macam senjata tajam, keris, tombak, ada katana juga. Ini senjata mesin yang pernah kita pakai. Senapan mesin Browning, senapan mesin berat ya. Ada replika perahu mayang, perahu pinisi, perahu jungkung, keren ya. Ini juga ada replika pesawat curang. Di Museum Dirgantara ada aslinya ya. Ini foto-foto kejadian perjuangan bangsa kita. Ini dulu kita pernah pakai sarang tawon untuk serang tentara Belanda juga. Berbagai macam handgun ya teman-teman yang pernah kita pakai. Senjata amunisi, granat, sampai bom molotov juga ada. Ini merpati pos. Dulu kita juga pernah pakai sebagai alat komunikasi waktu zaman perang. Kita lanjut ke Museum 2. Oke, kita masuk. Ini lebih ke alat-alat transportasi, telekomunikasi zaman dulu ya kan. Pesawat telepon UNA 1, pesawat SCR 284A. Mesin ketik itu hand crank, ini kayak sumber energi ya, supaya kita putar pakai tuasnya itu. Ini alat telekomunikasi kayak telepon gitu. Pesawat telepon set MK3, pesawat telepon lapangan EE8. Ini mesin jahit. Di sini ada senapan mesin lagi. Kondisinya bagus ya, terawat sekali di sini. PM Guide 45 tipe M3A1 milik TNI Angkatan Darat. Ini Carl Gustav, salah satu senapan otomatis yang cukup sukses ya dulu. Oke, kita lanjut ke sana. Rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman ya. Waktu itu dia sedang sakit, tapi dengan semangat juang yang tinggi demi bangsa ini, dia memimpin pasukannya untuk memerangi penjajah. Ini juga senapan-senapan semi otomatis. Ini tandu dan slopnya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Assalamualaikum. Kita harus sopan ya teman-teman, karena ini semua adalah peninggalan bangsa kita yang sangat berharga. Kita harus sangat menghargai. Ini ada kursi kerja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya, dimana beliau adalah raja dari daerah istimewa Yogyakarta.
Oke, kita lanjut. Oke, sebelum ke Museum 3, ini ada meriam juga. Wih, ini mantep ya. Meriam Yugo M48. Gede ya, larasnya gede ya. Tuh. Larasnya ya. Yang ini sama ya? Ya sama. Kita coba lihat bagian dalamnya ya. Seperti ini. Luar biasa. Kita lanjut. Ini ada patungnya Cut Nyak-Dien. Beliau adalah pahlawan nasional wanita kebanggaan Indonesia. Ini display untuk foto keluarga ya teman-teman ya. Temanya kita sedang berperang. Ini nanti teman-teman boleh masuk ke sini terus foto. Dilengkapi dengan senjata asli dan karung-karung untuk pertahanan. Ini real ya, zaman dulu kita berperang itu seperti ini. Di sawah, di hutan ya kan. Yuk kita lanjut. Ini Ageng Serang. Kita masuk ke Museum 3. Gelap ya. Ini displaynya diorama tentang dapur umum saat perjuangan. Seperti ini gambarannya. Ini mereka cikal bakal PMI ya, Palang Merah Indonesia. Kita lanjut. Sepeda Simplex zaman dulu. Ini juga meja kursi zaman dulu dengan lampu minyak. Ini poster-poster perjuangan. Alat cetak. Oh itu ya. Ada angka-angka itu loh. Dia bisa untuk cetak koran ya kan. Topi baja tertembus peluru ya, milik Supanoto. Ini fotonya pejuangnya. Hormat dari saya Pak. Baret milik Letnan Marsudi. Ini senjatanya dipakai oleh Letkol Soeharto ini waktu serangan 1 Maret Presiden Indonesia kedua. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke Museum 4. Oke. Assalamualaikum. Kita harus tetap hormat, menjaga sopan santun, karena ini adalah situs yang menyimpan banyak objek sejarah yang sudah berumur lama ya teman-teman. Tempat tidur pernah dipakai oleh Bung Karno ini waktu Jogja jadi ibu kota Republik Indonesia. Ki Hajar Dewantara, tokoh pergerakan pendidikan nasional. Tanpa beliau, pendidikan di Indonesia selepas penjajahan tidak akan maju. Kiai Haji Mas Mansur. Ini
meja kursi tamu dipakai oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta waktu di Jogja juga. Ini ya teman-teman ya. Wakil Presiden pertama kita Muhammad Hatta. Dan ini adalah Bung Karno, proklamator. Oke, ini saya sedang ada di depan patung Bung Karno ya teman-teman ya. Saya sangat bangga dan saya sangat respect dengan semua pejuang kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat luar biasa. Kita lanjut di bagian luar. Kapal perang RI 48 Gajah Mada. Ini miniatur ya teman-teman nih. Di sini ada helm, topi baja dan helm. Piring aluminium juga. Piringnya zaman perjuangan seperti itu ya. Di bagian luar ada Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional dari Sumatera Barat. Di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan kata-kata mutiara dari pahlawan-pahlawan besar kita yang sangat menggugah dan memotivasi kita ya sebagai generasi muda. Ini ada Tengku Umar. Ini ada ruang perpustakaan ya teman-teman, ruang literatur. Ada tempat bacanya di sini. Kalau mau baca dengan tenang. Banyak buku-buku yang bagus nih. Ensiklopedia. Kita ambil satu coba. Ensiklopedia Indonesia. Seperti ini ya. Sejarah TNI. Oke, semua bagian museum sudah kita lihat ya teman-teman. Tempat yang sangat luar biasa, tempat yang sangat valuable. Tempat-tempat seperti ini harus kita lestarikan sebagai bangsa yang besar, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan jasa para pahlawan. Oke, gitu aja teman-teman. Sekian vlog saya di Monumen Jogja Kembali, Museum Perjuangan Indonesia. Semoga menghibur dan mengedukasi. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya di Junas Vlogs and Review. Dadah!